Oke, masih dengan Profesor Kardus. Komponen elektronik merupakan perangkat yang umum diciptakan untuk memanipulasi aliran elektron atau listrik dalam sebuah sistem atau sirkuit elektronik. Tiap komponen elektronik memiliki fungsi atau sifat dasar, baik komponen aktif yang umumnya dapat digunakan untuk memperkuat daya, menyuntikkan atau transfer daya, ataupun komponen pasif yang umumnya tak dapat digunakan untuk memperkuat daya, tapi dapat digunakan untuk membatasi arus atau menyimpan elektron. Contoh, transistor. Transistor merupakan komponen aktif karena transistor memerlukan arus untuk beroperasi. Transistor umumnya menggunakan arus kecil, namun transistor dapat mengendalikan arus besar dalam sirkuit. Transistor sangat penting, terutama dalam bidang komputasi. Cara kerjanya yang mirip saklar, memutus dan menyambung arus, dapat digunakan untuk membuat bit data yang akan dikerjakan oleh CPU atau prosesor. Saat ini, negara-negara maju tengah berlomba untuk meminiaturisasi transistor secara maksimal. Karena semakin besar jumlah transistor yang dapat dimasukkan dalam CPU, artinya makin banyak gerbang-gerbang logika yang akan tercipta yang nantinya digunakan pada sistem pemrosesan data. Saat ini, perkembangan teknologi terutama di bidang komputasi sangatlah cepat. Perangkat-perangkat lunak yang dibuat jauh lebih cerdas dan detail juga akurat. Sebut saja teknologi AI. Namun, semakin canggih sebuah aplikasi, artinya data-data yang bekerja dalam sistem operasinya pasti sangat besar. Karena itu, model seperti ini memerlukan ruang penyimpanan dan daya yang sangat besar. Oleh karena itu, para insinyur di seluruh dunia saat ini tengah berupaya menggunakan berbagai cara untuk menciptakan sistem komputasi yang lebih hemat energi, stabil, memiliki ruang penyimpanan yang besar tapi juga fleksibel, yang dapat mengakomodasi teknologi tinggi seperti halnya komputasi neuromorfik atau AI. Dan salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menggunakan memory store, sebuah komponen elektronika dasar yang hingga saat ini sangat sulit untuk dibuat dengan sempurna. Memory store merupakan sebuah komponen dasar, terutama komponen dasar pasif, seperti halnya resistor, kapasitor, atau induktor. Tapi cara kerjanya jauh lebih kompleks. Hingga kini, memory store masih dalam tahap eksperimental, terus diteliti dan terus dikembangkan. Memory store pertama kali diteorikan oleh seorang profesor electrical engineering Universitas Berkeley, California, yakni Leon Ong Chua, dalam makalah yang ia buat pada tahun 1971. Menurut Profesor Leon Chua, saat ini pada dasarnya bidang electronic engineering sebenarnya kehilangan sesuatu yang sangat mendasar, di mana dari 4 nilai utama dalam rangkaian elektronik, yakni charge atau muatan, current atau arus, voltase atau tegangan, dan kemudian flux. Yang notabene charge atau muatan dibawa oleh elektron yang bergerak dalam sirkuit. Lalu arus merupakan laju muatan tersebut saat berakselerasi. Sedangkan tegangan adalah jumlah energi yang dimiliki pada suatu rangkaian per jumlah muatan tertentu. Sedangkan flux merupakan keadaan integral waktu dari tegangan. Saat itu Profesor Chua menganalisa bahwa dari 4 nilai dasar elektronika tersebut, diketahui hanya 3 keadaan simetri yang dapat dipasangkan. Yang pertama adalah simetri tegangan dan arus yang diaplikasikan oleh resistor nonlinear. Dan yang kedua adalah simetri tegangan dan muatan yang terbentuk pada kapasitor nonlinear, dan kemudian simetri ketiga yakni flux magnetik dan arus yang diaplikasikan oleh induktor. Dari sini ia menyadari bahwa ada satu keadaan simetri yang belum dipasangkan, yakni simetri keempat yang menghubungkan flux magnetik dan muatan. Dari satu simetri terakhir inilah ide tentang memory store lahir, yakni sebuah komponen dasar yang dapat bekerja dari keadaan simetri flux magnetik dan muatan. Memory store memiliki makna memori dan resistor.
Saat ini semua komponen dasar yang terbentuk dari simetri utama sudah ditemukan. Resistor, kapasitor, dan induktor telah lama ditemukan. Namun memristor hingga saat ini masih terus diburu dan terus disempurnakan, meski beberapa proyek eksperimental telah mengkonfirmasi bahwa mereka berhasil membuat memristor, tapi umumnya keadaannya tidaklah sempurna. Seperti Stanley William dari laboratorium Hewlett-Packard pada tahun 2007 dengan mengklaim bahwa timnya berhasil menciptakan resistor. Pada tahun 2008, tim korporasi SP Laboratory menemukan bukti eksperimental bahwa material lapisan tipis titanium dioksida merupakan kandidat yang tepat sebagai material struktur memristor. Memristor nantinya akan memiliki dua terminal yang dapat menyimpan dan mengambil informasi dengan cara memodifikasi atau memanipulasi resistensi saluran penghantar arus secara terus-menerus dan mengingatnya berdasarkan riwayat arus yang mengalir sebelumnya. Memristor kadang-kadang akan tetap menyimpan riwayat arus meski perangkat tersebut tidak beroperasi atau dimatikan. Dengan kata lain, memristor merupakan komponen yang dapat menyimpan dan mengingat informasi berdasarkan jumlah aliran muatan listrik yang melaluinya. Nantinya, memristor akan dapat bekerja dengan memanipulasi perubahan resistensi atau hambatan arus sesuai dengan riwayat tegangan yang mengalir sebelumnya. Keadaan ini tak seperti resistor konvensional yang sifat resistivitasnya tetap. Selain itu, keadaannya juga dapat dimanfaatkan untuk perangkat penyimpanan memori canggih. Melalui proses memanipulasi, memristor dapat dengan mudah mengubah resistensi ke nilai yang lebih rendah atau konduktif ketika arus mengalir satu arah dan saat aliran arus mengalir dalam arah berlawanan. Keadaan nilai resistensinya akan menjadi lebih kuat atau tinggi. Mekanisme manipulasi nilai arus menjadi rendah dan tinggi ini nantinya juga dapat dipakai untuk pengkodaan sistem pengisian memori penyimpanan atau device system. Kadang-kadang memristor, jika nantinya berhasil disempurnakan, keadaannya akan mampu beroperasi dalam keadaan non-volatil. Sistem memori yang menggunakan memristor nantinya akan dapat menyimpan data meski daya perangkat telah mati. Cara kerjanya hampir mirip dengan memori flash, tapi tentunya dapat bekerja lebih cepat dan jauh lebih efisien. Memristor juga dapat diaplikasikan dalam sistem komputasi neuromorfik, di mana sifatnya yang dapat memanipulasi resistensi diketahui dapat digunakan untuk meniru perilaku sinapsis otak, yang nantinya akan dapat digunakan untuk sistem komputasi neural di masa depan. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Cardus tentang komponen dasar yang hingga kini sangat sulit untuk diciptakan, yakni memristor. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Cardus. Tak berijazah, tapi genius. Profesor Cardus dari Laboratorium Nasional Berkeley mengabarkan